Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota Naswena Wafa dengan NIM 211501084, Anissa Rabiatul Husna dengan NIM 211501089, Mika Ria Membaru Silain dengan NIM 211501095, dan Madeline Hanatasha Siburian dengan NIM 211501104. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cacing giardia lamblia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madeline dan akan menjelaskan tentang taksonomi. Taksonomi. Kingdom Protista, Subkingdom Protozoa, Phylum Sarcomastygopora, Subphylum Mastygopora, kelas Zomaticophora, Ordo Diplomonadida, famili Hasamitida, genus Giardia, spesies Giardia lambia. Berikut gambarnya, yaitu bentuk trofozoid dan bentuk kista. Next. Siklus hidup. Giardia lambia hidup di rongga usus halus, yaitu pada duodenum dan proximal jejunum, dan kadang-kadang pada saluran dan kandungan empedu. Infeksi terjadi setelah teringesti bentuk kista. Eksikista terjadi setelah kista oleh HCl dan enzim pankreas melewati lambung dan usus halus. Eksikista merupakan aktivitas kista berinti 4 dorman untuk mengeluarkan parasit motil yang membelah menjadi 2 tropozoid. Tropozoid motil tersebut menempel pada permukaan sel epitel usus dengan menggunakan batil isap. Setelah melekat pada sel epitel, organisme tersebut akan berkembang biak dengan cara belah pasang lumicum. Next. Sebagai tropozoid akan mengalami enkistasi saat menuju kolon. Kondisi yang dapat menstimulasi proses ini tidak diketahui secara pasti, tetapi secara in vitro, enkista dapat diinduksi terhadap empedu dan peningkatan pH. Setelah enkista, parasit tersebut akan keluar bersama-sama dengan tinja. Kista resisten terhadap penggunaan zat kimia ringan seperti air yang berklorin, dan pendidih air serta tahan terhadap air dingin, sehingga dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Kista dapat dimusnahkan melalui pembukuan dan pengeringan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, tentang proses infeksi akan dijelaskan oleh Anissa Rabiatul Husna. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang proses infeksi. Diagnosis infeksi protozoa usus dilakukan dengan menilai gejala dan tanda dan pemeriksaan tinja untuk mengidentifikasi bentuk trofozoid dan kista. Metode yang disukai adalah teknik konsentrasi dan pembukaan sedia permanen dengan tricone stain. Namun, yang paling sederhana dan berguna untuk screening adalah pembuatan sediaan basah dengan menggunakan bahan salin. Sediaan basah yang sederhana ini dapat diwarnai dengan pewarnaan Lugol, yaitu menggunakan iodin encer, agar terlihat lebih jelas. Untuk menemukan bentuk trofozoid, tinja sebaiknya segera diperiksa. Waktu yang paling baik adalah di bawah 30 menit. Pada tinja encer dengan gejala klinis yang nyata, dapat dijumpai bentuk trofozoid, sedangkan pada symptomless carrier dengan tinja yang padat akan dijumpai bentuk kista. Selain tinja, spesimen lain yang dapat diperiksa berasal dari enema, aspirat, dan biopsi. Pada aspirasi abses hati, ada diperoleh cairan berwarna coklat dan bentuk trofozoid dapat ditemukan pada akhir aspirasi atau di tepi ulkus. Pemeriksaan yang lebih maju adalah dengan prosedur serologis, namun dipastikan bahwa pemeriksaan ini jauh lebih mahal. Jenis-jenis pemeriksaan serologis adalah indirect hemagglutination assay atau IHA dan enzyme linked immunosorbent assay. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa
Berikutnya akan dijelaskan oleh Mika Riyama tentang gejala klinis, cara identifikasi, dan patogenesis. Baik, terima kasih kepada moderator. Gejala klinis. Setengah dari orang yang terinfeksi oleh Giardia ramblia asimptomatik dan sebagian besar dari mereka terinfeksi tersebut menjadi pembawa atau carrier. Gejala yang sering terjadi diantaranya adalah diare berkepanjangan, dapat berupa gejala ringan dengan produksi tinja yang semi-solid atau dapat intensif dengan produksi tinja cair. Jika tidak segera diobati, diare ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan. Infeksi kronik Giardia ramblia dicirikan dengan adanya gangguan absorpsi lemak serta terdapat gangguan absorpsi karoten, folat, dan vitamin B12. Penyerapan bilirubin oleh Giardia ramblia dapat menghambat aktivitas lipase pankreatik. Kelainan fungsi usus halus ini disebut dengan sindrom malasopsi dengan gejala penurunan berat badan, kelelahan, kembung, dan feses menimbulkan bau yang busuk. Selain itu, sebagian orang yang terinfeksi Giardia ramblia juga mengeluhkan ketidaknyamanan pada bagian epigastrik, anoreksia, dan rasa nyeri. Kemudian cara identifikasi. Giardia ramblia adalah protozoa parasit flagellate yang berkoloni dan bereproduksi di usus halus, menyebabkan penyakit giardiasis. Giardia menyerang manusia, tetapi juga dapat menyerang kucing, anjing, burung, sapi, berang-berang, rusa, dan domba. Dapat diidentifikasi dari dan dengan cara pemeriksaan mikroskopik pada feses menggunakan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen. Patogenesis. Infeksi Giardia ramblia terjadi setelah kistanya tertelan baik melalui minuman maupun makanan. Kista tersebut kemudian mengalami excitation di lambung dan duodenum dan melepaskan trofozoid. Setelah mengalami excitation, Giardia ramblia menggunakan flagellanya untuk berenang ke permukaan duodenum dan jejunum yang dilapisi mikrofili. Setelah berada pada lingkungan pH usus yang sesuai dan adanya cairan empedu, trofozoid Giardia ramblia kemudian memperbanyak diri dengan pembelahan biner. Giardia ramblia kemudian menempel pada sel usus dengan menggunakan batil isap yang terdapat pada bagian ventral tubuhnya. Lektin pada permukaan tubuh Giardia ramblia juga membantu penempelannya pada usus halus. Penempelan tersebut menyebabkan kerusakan pada mikrofili usus yang mengganggu absorpsi nutrisi. Sumber nutrisi utama Giardia ramblia adalah glukosa yang diperoleh dengan proses difusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang patogenesis. Multiplikasi trofozoid yang cepat pada akhirnya membentuk barrier antara sel usus dengan lumen usus yang menyebabkan absorpsi nutrisi makin terganggu. Pada model hewan menunjukkan bahwa Giardia ramblia tidak dapat hidup di usus halus tanpa asam empedu. Penggunaan asam empedu oleh Giardia ramblia kemungkinan berperan pada malasopsi lemak pada giardiasis. Gangguan penyerapan lemak menyebabkan terjadinya pengeluaran lemak melalui feses. Keadaan ini kemudian membawa pada kerusakan mikrofili, atrofili, hiperplasia kripta usus, peningkatan permeabilitas usus, dan kerusakan bus border yang menyebabkan penurunan sekresi enzim di sakarida. Trofozoid Giardia ramblia biasanya tidak sampai menginvasi ke epitel, jaringan sekitar atau masuk ke pembuluh darah. Karena itu, infeksi Giardia ramblia hanya terbatas pada lumen usus. Giardia ramblia juga menghasilkan toksin yang bersama-sama dengan iritasi dan kerusakan usus menyebabkan terjadinya radang kataral yang ditandai dengan pengeluaran lendir. Selanjutnya. Untuk pengobatan Giardia ramblia, pengobatan farmakologis yang umumnya diberikan untuk giardiasis ada antara lain metronidazole dan tinidazole. Metronidazole diberikan dengan dosis untuk dewasa 250 mg kali 3 per hari selama 5-7 hari, dan anak-anak 15 mg per kilogram BB per hari dalam dosis terbagi selama 5 hari. Tinidazole untuk dewasa diberikan dalam dosis tunggal 2 gram, dan untuk anak-anak 25-50 mg per kilogram BB sebagai dosis tunggal 3. Pengobatan lain yang dapat digunakan antara lain chloroquine dengan dosis 300 mg sekali sehari selama 5 hari.
furazolidon dengan dosis 5-8 mg per kilogram BB per hari dalam dosis terbagi selama 7-10 hari, dan quinacrin dengan dosis 6-7 mg per kilogram BB per hari dalam dosis terbagi selama 5 hari. Jadi dapat disimpulkan, giardiasis adalah suatu penyakit gastrointestinal yang ditandai dengan diare akut atau kronik dan disebabkan oleh parasit protozoa Giardia lamblia. Infeksi Giardia lamblia terjadi hampir seluruh dunia dan dianggap penyebab diare non-viral pada negara industri yang juga agen penyebab diare yang penting pada anak-anak dan dewasa. Giardiasis biasanya pada para pengembara yang meminum air yang terkontaminasi spesies hewan yang terinfeksi Giardia lamblia seperti berang-berang atau domba. Penyebaran parasit ini juga dapat terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi saluran pembuangan dan hubungan anal seks. Pada anak-anak, penularan giardiasis biasanya terjadi melalui transmisi fekal oral. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami meminta maaf. Selamat pagi semuanya.